Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Kelompok kami beranggotakan. Ya, perkenalkan, nama saya Febri Liansyah dari Lembang, NIM 19522107. Perkenalkan, nama saya Yoga Ibnu Pratama, NIM 195221031. Perkenalkan, nama saya Putriana Dewi, NIM 195221035. Dan saya Agung Setiawan, NIM 195221041. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Yang pertama, sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari bit, kemudian ada byte, kemudian ada berlanjut ke field, record, file, dan database. Yang pertama bit. Bit adalah satu bit ini mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Yang kedua ada byte. Byte ini sekelompok dari bit yang mewakili suatu buah karakter yang tunggal, dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol. Yang ketiga ada field. Field ini sekelompok karakter yang membentuk kata atau beberapa kata ataupun serial angka. Yang keempat ada record. Record ini sekumpulan field yang saling berhubungan. Yang kelima ada file, yaitu sekumpulan record dengan jenis yang sama. Yang terakhir ada database. Database ini merupakan sekelompok file yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Masalah pertama yaitu redundansi dan inkonsistensi data. Yang pertama redundansi. Redundansi merupakan kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Hal ini terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda pada suatu organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama dan menyampaikannya masing-masing. Sedangkan inconsistent data merupakan di mana atribut-atribut yang sama memiliki nilai-nilai yang berbeda. Masalah yang kedua yaitu ada ketergantungan program data. Hal ini mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file dan diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengolah file-file tertentu, sehingga file tersebut perlu mengubah data-data yang telah dikelola sebelumnya. Masalah yang ketiga yaitu kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan secara rutin sesuai jadwal setelah upaya pemrograman yang ekstensif. Namun, tidak dapat mengirimkan laporan-laporan yang hanya diperlukan pada situasi khusus atau tertentu. Ataupun sistem tradisional tidak merespon kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada kondisi waktu yang diinginkan. Yang keempat yaitu sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian dan pengelolaan terhadap data, akses dari penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Manajemen mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang mengakses ataupun mengubah data organisasi. Yang kelima, adanya kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Karena bagian informasi yang terdapat pada file-file yang berbeda dan bagian-bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Hal ini jelas tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu yang bersamaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai pendekatan database untuk pengelolaan data. Yang pertama yaitu sistem manajemen database. Nah, sistem manajemen database yaitu perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi itu memusatkan data, mengelola secara efisien dan menyediakan akses
terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Yang kedua yaitu ada DBMS relasional, yaitu menampilkan data menjadi tabel 2 dimensi atau sering yang disebut sebagai relasi. Yang selanjutnya ada operasi DBMS relasional, yaitu mengembangkan serangkaian data yang berguna, yaitu ada select, join, dan project. Yang selanjutnya ada database non-relasional dan database pada sistem cloud computing, yaitu sebagai sistem manajemen database non-relasional itu digunakan untuk mengolah data berukuran besar, yaitu dengan didistribusikan pada perangkat untuk memudahkan dalam meningkatkan atau menurunkan suatu skalabilitas. Ada kapabilitas sistem manajemen database. Yang pertama ada definisi data, yaitu digunakan untuk membuat tabel database dan untuk mendefinisikan karakteristik file pada setiap tabel. Yang selanjutnya ada kamus data, yaitu file manual ataupun otomatis yang menyimpan definisi-definisi elemen data dari karakteristik mereka. Yang selanjutnya ada meminta data dan melaporkan, yaitu bahasa manipulasi data. Bahasa dari manipulasi data yaitu digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data pada database. Yang selanjutnya ada SQL, yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari database mereka, serta mengorganisasikan data dari database menjadi laporan yang lebih rapi dan efisien. Yang selanjutnya yaitu ada merancang database. Nah, suatu rancangan konseptual atau logis itu dari suatu database adalah sebuah model abstrak database dari perspektif organisasi suatu bisnis. Nah, di mana itu rancangan fisik itu menunjukkan bagaimana database itu dirancang lewat akses langsung perangkat dari sebuah penyimpanan. Selanjutnya yaitu normalisasi dan diagram relasi entitas. Untuk menggunakan model database relasional yang secara efektif, yaitu kelompok data yang rumit harus disederhanakan terlebih dahulu, yaitu dengan tujuan untuk meminimalisasi elemen-elemen data yang ganda serta hubungan-hubungan jamak yang janggal. Proses menciptakan struktur data yang ringkas, stabil, fleksibel, dan adaptatif dari kelompok-kelompok data yang dinilai sangat rumit. Yang selanjutnya ada tantangan dalam menangani besarnya volume data. Nah, data besar itu mengacu kepada jumlah yang spesifik. Dengan kata lain itu lebih dari miliaran sampai dengan triliunan rekaman dari sumber yang sangat berbeda. Data besar itu dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan lebih cepat dibandingkan data-data yang tradisional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu tantangan dalam menangani besarnya volume data. Sampai 5 tahun sebagian besar data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kelompok dan baris pada DBMS relasional. Kemungkinan data-data yang ada memiliki struktur atau tidak sesuai dengan produk DBMS relasional yang mengorganisasikan data ke dalam bentuk kelompok dan baris. Nah, berikutnya yang kedua yaitu infrastruktur bisnis. Kebutuhan akan data yang berkapabilitas besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang ada dalam organisasi. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi data warehouse, data marts, Hadoop, in-memory computing, serta platform analitis. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu data warehouse dan data mart. Data warehouse merupakan data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Sedangkan data mart merupakan bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk
penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang lebih ditentukan. Hadoop adalah perangkat kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapabilitas besar serta paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Berikutnya yang keempat yaitu komputasi dalam memori. Komputasi dalam memori merupakan cara yang lain untuk memfasilitasi analisis data yang besar. Nah, berikutnya yaitu yang kelima, platform analitis. Platform vendor database komersial telah mengembangkan platform analitis yang berkecepatan tinggi yang terspesialisasi dengan menggunakan baik teknologi terkait maupun yang tidak terkait yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Nah, selanjutnya yaitu pemrosesan analisis online atau OLAP. OLAP mendukung analisis data yang multidimensional yang memungkinkan para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Masing-masing aspek dari informasi seperti produk, penetapan harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda. OLAP memungkinkan bagi para pengguna untuk memperoleh jawaban-jawaban secara online atas pertanyaan-pertanyaan khusus. Tampilan ini memperhatikan suatu model multimedia nasional yang dapat diciptakan untuk mewakili pelanggan, waktu penjualan, dan produk. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu data mining. Data mining memberikan wawasan pada korporat. Data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang benar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka untuk memprediksikan perilaku pada masa yang akan datang. Tipe informasi yang dapat diperoleh dari data mining yaitu ada 5. Saya akan menjelaskan tentang mengelola sumber data. Persiapan database hanyalah sebuah permulaan agar sebuah data tetap akurat dan dapat diandalkan, maka diperlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk manajemen data. Mengelola sumber data ada 2 tahap. Yang pertama, menetapkan kebijakan informasi. Yang kedua, memastikan kualitas data. Yang pertama, menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi merupakan menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Undang-Undang Kebijakan Informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik. Informasi dapat saling dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan informasinya. Sebagai contoh, kebijakan informasi umumnya menentukan bahwa para anggota terpilih dari Departemen Pengajian dan Sumber Daya Manusia yang memiliki untuk mengubah dapat melihat data karyawan yang sensitif, seperti misalnya gaji karyawan atau nomor jaminan sosialnya, dan departemen ini yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data karyawan tersebut adalah akurat. Yang kedua, memastikan kualitas data. Data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lainnya akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang tidak tepat, penarikan kembali produk, dan kerugian finansial. Analisis data yang sering dimulai dengan audit kualitas data yang merupakan survei terstruktur atas keakuratan tingkat kelengkapan dari data dalam sistem informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengambilan keputusan berdasarkan data. Dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan suatu analisis dari data yang ada untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat sangat penting karena merupakan substitusi dari kendala atau resiko yang meliputi proses pengambilan keputusan. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi akan sangat membantu proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan disimpan. Setelah itu dapat diambil kapan saja jika diperlukan. Presentasi yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.